Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas RKBAJ 2023 dengan saya Najwa Adli dengan NRP 203623199 dan kedua rekan saya. Dengan saya Nadwi Febriano dengan NRP 203623110. Dan saya Rifa Gustina Arlinda dengan NRP 2036 231017. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sih cara mencari referensi yang kredibel dan lengkap dan bermanfaat untuk penerapan dalam penulisan jurnal, skripsi, laporan, dan tugas-tugas lain. Setelah ini, teman saya akan memberikan sebuah tutorial untuk mencari jurnal dengan sumber yang kredibel dan lengkap. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk mencari sumber referensi yang kredibel, lengkap, dan juga biasanya diakses oleh mahasiswa di Indonesia. Website yang saya biasanya gunakan adalah Google Scholar. Teman-teman cukup cari aja di Google, dan ketik Google Scholar. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik yang tulisan Google Scholar. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Teman-teman nggak perlu bingung karena di kolom pencarian ini teman bisa ketik judul ataupun topik yang teman-teman ingin cari. Contohnya kasus plagiarisme akademik di Indonesia. Nanti akan muncul beberapa jurnal dari beberapa penulis yang bisa teman-teman ambil datanya atau teman-teman jadikan referensi untuk penulisan karya. Nah, contohnya saya kasih contoh satu jurnal. Nah, ini teman-teman klik di PDF-nya, nah muncul seperti ini. Tampilan ini di artikel 1 berjudul Plagiarisme Akademik yang ditulis oleh Andreas Lampos selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sukija Pranata Semarang. Di sini teman-teman bisa baca-baca tulisan dari Bapak Andreas ini dan mungkin ada beberapa data yang teman-teman butuhkan. Setelah teman-teman menemukan jurnal yang teman-teman inginkan, selanjutnya bisa teman-teman copy di Mendeley dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman. Setelah kita mendapatkan referensi atau jurnal yang kredibel dan valid, dan kita akan menggunakan jurnal tersebut dalam artikel kita, maka kita bisa mulai untuk menggunakan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, Mendeley ini tentu akan sangat berguna ketika kita mempunyai banyak sekali artikel dan kita tidak ingin ada kesalahan dalam pembuatan daftar pustaka. Nah, untuk cara menggunakannya sendiri bagaimana? Oke, akan saya praktikkan secara langsung. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mendeley. Nah, tentu untuk menggunakannya kalian perlu referensi yang kalian pakai. Di sini setelah kita cari dari Google Scholar tadi, kita punya dua referensi yang akan kita gunakan. Kita bisa langsung aja masukkan di sini. Nah, ini akan ada loading. Nah, kemudian dari aplikasi Mendeley ini sendiri, tentu ada beberapa deskripsi yang belum lengkap. Kita bisa tambahkan sendiri. Misalkan di sini kan ada plagiarisme akademik dan pencegahannya. Kita bisa lihat atau tinjau dari file atau website awalnya. Di sini kan terlihat ini bahwa tahun 2012 untuk uploadnya. Nah, kita bisa tambahkan di Mendeley. Kita klik aja. Akan muncul tab seperti ini. Kemudian kita add years menjadi 2012. Nah, maka ini akan otomatis muncul years di sini. Nah, untuk menggunakannya di Word gimana? Maka kita bisa contohkan salah satu, misalkan di sini kita ingin mensitasi dari artikel pertama. Nah, saya ingin mensitasi dari katakanlah paragraf ini. Singkat kata, ini ya. Dan ini harusnya diparafrase ya teman-teman, harus diingat. Namun karena ini contoh, maka ingin saya langsung kopas saja. Nah, maka setelah dikopas seperti ini,
Nah, tentu ini kalau belum sesuai, maka kalian klik ini, syncing, untuk mensynchronize apa yang ada di sini dan apa yang ada di library. Nah, karena ini tadi adalah dari plagiarisme, kita bisa insert citation di sini. Nah, kita bisa atur stylenya di citation setting. Nah, ini di citation style. Nah, ada banyak sekali style yang bisa kita pakai. Dan mungkin misalkan kita pakai yang ASA ini. Oke, kita update terlebih dahulu. Kemudian ke reference. Kemudian kita insert citation yang akan kita gunakan. Seperti itu ini misalkan. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Dan kemudian ketika kita mau pindah ke artikel yang kedua, misalkan ini. Nah, misalkan saya ingin mengutip dari bagian ini. Teknologi yang semakin berkembang ini, misalkan. Nah, namun harus diingat, ini harus diparafrase teman-teman. Dan untuk sekarang, hanya sebagai contoh, mensitasinya nanti bagaimana, maka akan saya kopas saja, supaya menghemat waktu. Nah, misalkan ini paste. Dan ini ketika saya ingin memvisitasi dari jurnal yang kedua, tinggal kita insert citation yang ini. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin membuat daftar pustaka? Nah, maka kita bisa langsung klik titik 3 ini dan insert bibliografi kan continue. Maka di bawahnya akan langsung muncul daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, untuk cara download Mendeley ini sendiri sebenarnya cukup mudah teman-teman. Kalian bisa pergi ke websitenya ini. Misalkan ini kalian buka Mendeley. Nah, kalian klik aja yang paling atas. Kemudian kalian klik download. Nah, ini download. Kemudian download now for Windows. Nah, setelah nanti kalian tinggal install dan kalian ikuti ya petunjuk yang ada. Kemudian kalian bisa menggunakan akun kampus untuk login ke beberapa website resmi seperti Elsevier dan ResearchGate, termasuk untuk login ke Mendeley. Mungkin itu dari aku dan mungkin akan ada penutup. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua, meskipun kami tahu tidak ada yang memperhatikan, tetapi tidak apa-apa. Dadah.